Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Baik, ya. Kali ini kita akan menggibahi mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Aku pede banget menggibahi. Ini salah satu gibah yang kalau tidak fardu kifayah ya, sunnah. Oke ya. Saya berani mempertanggungjawabkan hal itu ya. Karena nih orang sama keluarganya ini udah rusak tatanan bangsa dan negara ini. Belum lama kemarin kita mendapatkan informasi salah satu perusahaan yang ya katakanlah erat kaitannya dengan Gibran itu ditagih utang 2,8 triliun. Ya, kita ditagih utang 2,8 juta, itu 2.800.000, pusing kita. Kalau nggak ada orang yang minjemin, nggak tahu gimana cara bayarnya. Ini 2,8 T. Tapi yang nggak usah pusing ya, namanya anak Joko Widodo. Ya, biasa saja, santai saja. Dan itu beritanya sekarang sudah fading ya. Entah bagaimana kelanjutannya. Dan itu kan dilanjutkan dengan IPO-nya Rans tuh saat itu. Saya belum sempat mengcover itu karena banyak isu yang lain ya yang lebih konsisten saya reaksi begitu. Nah, ini ada berita lagi. Seperti ini judulnya itu. Betapa kagetnya Bu Iriana nama Kahiyang Ayu disebut di persidangan. Ini dari News Cinema. Nah, itu intinya ya, nanti akan kita bahas. Nah, sebelum ke sana, ya permasalahan utang ini kan berhutangnya kemana gitu. Kan yang jadi pertanyaan kan itu. Ya, berhutangnya kemana? Terus kalau misalkan perusahaannya itu dipilotkan ya bagaimana? Kemudian Kahiyang Ayu tadi disebutkan di persidangan, masalah apa? Ternyata ya ini erat kaitannya dengan politik. Dan Pak Prabowo ini, Prabowo Subianto, itu sudah menyindir hal ini jauh-jauh hari ya, 1 tahun yang lalu. Nih, ini kita akan saksikan dulu video dari Prabowo ya. Karena ada beberapa video yang akan kita saksikan. Nih, kita saksikan dulu nih. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka. Yang tidak saya hormati. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia yang baru terpilih, Saudara nih, Kaisang Pangarep. Para ketua umum partai yang turut hadir. Nah, ini yang harus saya sebut namanya satu persatu. Karena yang pegang kekuasaan ya ketua-ketua partai itu. Oh, yang pegang kekuasaan. Ketua partai. Ketua partai itu berat loh, ya. Berdarah-darah jadi ketua partai, ketua umum partai, benar ya? Nggak usah ketua umum, ya kan? Ketua biasa, sekjen, wakil sekjen, ketua DPW, ketua DPD, ketua DPC itu berdarah-darah, capek. Yeah. Benar ya? Betul. Banyak ngasih kopi sama rokok. Belum yang utangnya banyak lagi itu. Siapa tuh? Kalau partai politik kumpul banyak senyum, tapi kadang-kadang senyumnya itu dipaksa. Iya. Karena mikir masih banyak utang yang harus dibayar. Bayarnya udah dari capek. Mana Pak? Utang banyak. Nggak menang. Dimaki-maki, ya kan? Tapi saudara-saudara, kalau kita ingat apa arti yang sebenarnya dari politik, ya, memang ada definisi normatif. Definisi normatif ya, bahwa politik berurusan dengan sistem politik yang membagi-bagi kekuasaan, yang mengatur pemerintahan. Itu pengertian normatif. Pengertian yang lebih mendalam
adalah Bagi-bagi duit. bahwa politik artinya Bagi-bagi proyek. suatu kehendak untuk memperbaiki kehidupan rakyat dan masyarakat. Tret. Itu arti politik. Threat. Yang Kenyataannya, realitanya di Indonesia arti politik maling bareng-bareng. substantif. Yang substantif. Maling Jadi bareng. saudara-saudara yang berpolitik, Maling saudara bareng. boleh milih definisi yang normatif, formal, tapi seharusnya saudara-saudara harus didorong oleh pengertian politik yang lebih substantif, Ya. lebih Yang lebih realistis saja, Pak. Garong bareng. Ya gimana tidak, Bapak sendiri yang bilang ya. Udah capek. Utang banyak. Kalah juga. Dimaki-maki juga. Ya. Lah terus kalau udah menang, ngapain? Ya garong, Pak. Maling. Ya, udah itu aja yang realistis. Yang mau yang substantif, mau yang normatif, saya kasih pilihan yang ketiga, mau yang realistis. Nah, udah itu. Makanya saya mau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari politik praktis. Amit. Baik, ya itu sudah cukup lah ya kita mendengar Pak Prabowo. Ini ada berita dari Liputan 6 nih mengenai ini judulnya. Jokowi Gibran Kaesang dilaporkan ke KPK, cawapres paling banyak utang. Dua tahun yang lalu ini ya. Waktu Gibran masih cawapres tuh. Paling banyak utang. Nah, 2 tahun yang lalu belum banyak bukti orang begitu. Calon wakil presiden punya utang sampai 2,8 triliun. Itu utang perusahaan ya, biarinlah sama aja. Kita saksikan nih. Halo sahabat liputan6.com, program News Flash kembali hadir di edisi 24 Oktober 2023 bersama saya Teddy Trisetyo Berti. 2023. Kira-kira ada informasi menarik apa aja ya hari ini? Di informasi viral pertama, yaitu Presiden Joko Widodo, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, dan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yaitu Kaesang Pangarep dilaporkan ke KPK terkait dugaan tindak pidana kolusi dan nepotisme. Deputi 4 Kantor Staf Presiden, Juri Ardiantoro angkat bicara soal pelaporan tersebut. Juri menegaskan bahwa pihaknya yang melaporkan Jokowi dan keluarga harus membuktikan tuduhan tersebut. Juri bilang seperti ini, menyangkut Pak Presiden dan keluarga, saya ingin menyampaikan bahwa sesuai prinsip hukum, siapa yang menuduh, dia yang harus membuktikan. Ternyata, efek dari putusan MK ini masih terus bergulir ya. Kira-kira kalau pandangan sahabat liputan6.com seperti apa? Kemudian Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang juga merupakan putra dari Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa ia menghormati adanya laporan terhadap dirinya ke KPK atas dugaan kolusi dan nepotisme terkait putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres dan cawapres. Monggo silahkan, kata Gibran di Surakarta, Jawa Tengah pada Selasa 24 Oktober 2023. Sementara itu, data LHKPN milik Gibran menunjukkan bahwa ia adalah cawapres dengan banyak utang. Ini terlapor pada 30 Januari 2023 yang mencatat bahwa Wali Kota Solo itu memiliki total kekayaan sebanyak lebih dari 26 miliar. LHKPN menunjukkan bahwa putra sulung dari Presiden Joko Widodo itu tidak memiliki harta berupa surat berharga, namun ia tercatat memiliki utang sebesar 551 juta. Yang namanya juga pengusaha pasti ada utang dong. Gibran Rakabuming Raka yang sejauh ini dikenal atau diketahui masih aktif sebagai kader PDI Perjuangan diusulkan secara resmi oleh Partai Golkar sebagai bakal cawapres yang mendampingi Prabowo Subianto untuk maju di Pilpres 2024. Selama ini ia dikenal sebagai pengusaha muda dengan sederet usaha yang telah ia bangun. Berikut ini adalah bisnis guritanya, mulai dari Cili Pari, bukan bisnis gurita bisnis. Berikut ini adalah bisnis guritanya, mulai dari Cili Pari, Markobar, Mangkoku, Ternak Kopi, dan Gula. Nah, kira-kira sahabat liputan6.com pernah cobain yang mana? Itu dia tadi daftar berita viral di News Flash edisi hari ini. Baik, sudah selesai. Coba lihat ya, anak sekecil itu punya duit 25 miliar. Dari mana? Lah usahanya bangkrut. Dari
Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Ayo, anak presiden, dari mana duitnya? Jualan pisang. Kemarin katanya dikasih modal berapa itu? Ya, puluhan miliar, apa ratusan miliar. Buat jualan apa? Pisang kalau nggak salah ya. Aduh, ini mah. Nih dilaporkan ke KPK, percuma KPK-nya orang Jokowi. Kemudian kata KPK, yang melapor harus membuktikan. Nggak usah dibuktikan, sudah terbukti. Ya sekarang ini aging like a fine wine ya kalau kata orang sono, kata orang Pamengpeuk tuh. Aging like a fine wine. Ini berumur seperti wine ya, makin sini makin manis beritanya. Karena yang dulunya rumor ya sekarang udah terangkat gitu. Ramai sekali, seru sekali. Nah, sebelum ke situ, ini ada gurita bisnis. Iya, bener tuh, gurita bisnis, bukan bisnis gurita. Ini saya mau masuk dulu kepada yang lagi ramai ini. Apa? Masalah Gibran duduknya dipisah sama Prabowo. Nah, kita tahu kan tadi di awal ya Prabowo bilang apa? Setahun yang lalu itu. Ini pentingnya jejak digital ya, sangat menarik sekali kita melihatnya sekarang. Sedang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan masyarakat Indonesia. Mau maju enggak Indonesia ini? Ya, mau maju apa tidak? Punya kepedulian terhadap bangsa atau tidak? Mau mengamputasi virus atau tumor atau tidak, begitu. Ini penyakitnya sudah dilihat di hadapan kita sekarang. Nepotisme, korupsi, penegakan hukum yang tidak tegak. Banyak ini sedang diperlihatkan. Lah bangsa Indonesianya bagaimana meresponnya begitu. Nah, ramai lah masalah duduk karena kita sudah tahu Prabowo dengan Gibran itu sedang tidak baik-baik saja ya. Makanya ada yang marah-marah di sini. Siapa? Katanya itu Sekjen Pradi Bersatu. Ade Darmawan kalau tidak salah namanya ini. Kita saksikan ya beritanya. Kita ke berita lain, Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan mengkritik soal penempatan posisi duduk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tak sejajar dengan Presiden Prabowo Subianto dan berada sederet dengan menteri dalam sidang kabinet 20 Juli lalu. Sebelumnya Istana mengatakan hal ini hanya persoalan teknis. Ada yang berbeda dalam sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara pada 20 Juli lalu. Wakil Presiden Gibran Rakabuming tidak duduk di sebelah Presiden Prabowo. Namun Gibran duduk sejajar dengan sejumlah menteri, di antaranya Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Posisi duduk Wapres Gibran ini berbeda dengan sidang Kabinet Paripurna yang digelar pada Jumat 13 Maret lalu di lokasi yang sama. Saat itu, kursi Gibran ditempatkan sejajar dengan Presiden Prabowo. Gibran duduk berdampingan di sisi kiri Prabowo saat memimpin sidang Kabinet Paripurna. Mensesnek Prasetyo Hadi menjelaskan, posisi Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran yang tidak duduk berdampingan pada saat sidang Kabinet Paripurna semata-mata disebabkan kebutuhan teknis pelaksanaan sidang. Bapak Presiden berada di tengah-tengah dan kalau yang dipertanyakan adalah posisi dari Bapak Wakil Presiden, kalau menurut kami ini hanya masalah kebutuhan teknis semata, tidak ada hal-hal lain yang mungkin perlu dikhawatirkan. Normatif yang paling sekali. penting justru bagaimana secara substantif apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden pada seluruh jajaran adalah memberikan penilaian, memberikan evaluasi, menyampaikan prestasi-prestasi Kabinet Merah Putih yang selama kurang lebih. Iya, tapi mukanya tuh nggak enak banget tuh Gibran itu ya. Mana nanti? Nantilah kita lihat ya. Namun, Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan menyebut posisi duduk Wapres Gibran yang tidak berdampingan dengan Presiden Prabowo dinilai menyalahi aturan undang-undang. Karena sesuai tata letak protokoler, Wakil Presiden harus duduk berdampingan dengan Presiden. Saya bisa katakan bahwa betul bahwa kedudukan itu hal yang tidak pantas dinilai dari Undang-Undang Nomor 9 tahun 2010 tentang keprotokolan. Artinya Undang-Undang Nomor 9 tentang keprotokolan jelas mengatur tata letak
di mana presiden harus duduk dan wakil presiden harus duduk, serta peserta dari sidang kabinet tersebut. Hal ini mencerminkan sesuatu hal yang saya melihat bahwa apakah ini dadakan atau tidak, karena sidang kabinet itu tentunya harus dipersiapkan secara matang dan harus tentunya tata letak, susunan kursi dan lain-lain sebagainya tentu mengikuti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010. Bentar, ada yang bilang Ade Darmawan itu orang Garut, bener gak sih? Cuman kalau tadi dari namanya ini dadakan atau tidak, dadakannya sih logat-logatnya logat Sunda tuh, Ade Darmawan. Sidang kabinet pada 20 Juli lalu dimanfaatkan Presiden Prabowo untuk menyampaikan evaluasi dan capaian pemerintah sekaligus memberikan arahan percepatan program pada semester kedua 2026. Tim Liputan Kompas TV. Ya, nih kita lihat lagi mukanya Gibran, mana ada nggak ya? Nanti mudah-mudahan saat memimpin sidang kabinet paripurna. Mensesnek Prasetyo Hadi menjelaskan posisi ini tuh. Saat itu kursi Gibran ditempatkan sejajar dengan Presiden Prabowo. Gibran dijaga muka itu Gibran ya, muka itu dijaga. Ade Darmawan marah itu, junjunannya tidak ditempatkan sejajar dengan presiden. Dadakan ya, udah kayak tahu bulat. Nah, ini beritanya ya, sudah kita sebutkan tadi. Anak yang belum disebutkan siapa nih? Kahiyang Ayu. Nah, ini dari channel New Cinema ada beritanya begini. Betapa kagetnya Bu Iriana, nama Kahiyang Ayu disebut di persidangan. Nah, lengkap saja sudah sekarang ya. Kalau nggak salah kan 3 tuh anaknya ya, Jokowi itu, atau ada anak keempat, atau jangan-jangan cuma 2 anaknya. Aduh, udah keterlaluan saya. Udah, ini kita saksikan . Sidang korupsi MFF 2024. Ex-Kadis mengaku diperintah Kahiyang Ayu dan diancam dicopot oleh Bobi Nasution. Ayo, diperintah Kahiyang Ayu. Terdakwa kasus korupsi MFF bicara awal mula acara dibuat. Wah, ini pastinya akan menggemparkan jagat maya persilatan. Wah, tidaklah. Kita sudah sering kali ya mendengar nama Pak Jokowi disebut-sebut di persidangan tentunya. Nama Bobi Nasution, terus Kaisang pada saat lalu dilaporkan gratifikasi dan juga Gibran. Dan saat ini sudah lengkap ya, yaitu anak-anak Pak Jokowi disebut-sebut di persidangan. Pada saat lalu ada yaitu kasus apa ya di sini, ex kepala dinas koperasi Medan mengaku terpaksa menggelar Medan Fashion Festival tahun 2024 karena takut dicopot dari jabatan. Dan di sini menyebut-nyebut nama Kahiyang Ayu istri Bobi Nasution. Wow, ini ada apa lagi ya? Kita juga masih ingat ya, pada saat lalu Bobi Nasution juga disebut-sebut lah Blok Medan dan lain sebagainya. Tetapi juga ya jangankan dimintai keterangan, dipanggil saja tidak ya. Ini kan sangat awo sekali, memang sangat berbeda sekali, sangat spesial sekali lah keluarga-keluarga Pak Jokowi. Apalagi nama Pak Jokowi juga sudah sering kali disebut-sebut di dalam persidangan, tetapi juga masih adem ayem dan lain sebagainya. Iya, betul. Ini kan keluarga untung kacang ya. Bahasa Inggrisnya laknat itu. Untung kacang. Keluarganya Jokowi itu. Dan saat ini nama Kahiyang. Wow, Kahiyang Ayu padahal bukan pejabat publik, bukan pemimpin, melainkan istri dari Bobi Nasution loh. Ada apa? Kenapa tidak menyebut nama Bobi Nasution gitu loh? Kenapa harus Kahiyang Ayu? Ini kan sangat lucu sekali. Seharusnya takut itu kepada Bobi Nasution, yang menjadi wali kota Medan atau yang menjadi gubernur Sumatera Utara. Seharusnya takut kepada Bobi Nasution. Kenapa harus Kahiyang Ayu? Ini kan juga ya Bobi Nasutionnya takut sama Kahiyang Ayu. Kayak nggak takut sama istri aja. sangat lucu sekali. Nah, dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira pemberitaannya seperti apa. Kalau kita lihat dari sini, nama Kahiyang istri Bobi disebut terdakwa kasus korupsi di persidangan. Hakim kalian terlalu takut. Ya Pak, sebegitunya ya. Akhirnya ada ketakutan dan akhirnya mereka akhirnya ikut circle di situlah ya. Ini jadi teringat apa yang diungkapkan oleh Pak Mahfud MD ya. Ya, malaikat pun bisa menjadi
terjadi. Wah, konon katanya seperti itu kalau mengikuti circle di sistem yang ada ya. Jadi memang harus ada sistem-sistem yang perlu dibenahi lah, khususnya di lingkungan pemerintahan ya. Mantan kepala Ntar ya, enggak lah kalau malaikat ya. Malaikat gaul sama Jokowi gak ke bawah-bawah ya, kecuali kalau malaikatnya malaikat tanpa sayap itu udah ke bawah-bawah tuh. Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, Beni Iskandar, mengaku takut dicopot dari jabatannya sehingga terpaksa melaksanakan Medan Fashion Festival pada tahun 2024. Beni yang menjalani sidang pemeriksaan sebagai terdakwa yang juga menyebut nama Kahiyang Ayu, istri wali kota Medan saat itu Bobi Nasution. Sidang diketahui oleh Majelis Hakim Sulhanuddin berlangsung di ruang Kartika Pengadilan Negeri pada 20 Juli 2026. Beni mengatakan dirinya diminta menemui Kahiyang. Di sana Kahiyang meminta Beni selaku kepala dinas mengadakan kegiatan festival. Awalnya ada acara. Saya dipanggil Ibu Wali Kota Medan Kahiyang Ayu. Lalu saya bawa kepada ibu. Saat itu ibu bilang, kamu bisa nggak buat kegiatan besar seperti Medan Fashion Festival. Kemudian artis nasional untuk kegiatan Medan Fashion Festival dipilih Bu Kahiyang, ungkap Beni. Aku dicopot. Beni mengaku jika acara Medan Fashion Festival tidak terjadi dilaksanakan sesuai permintaan, maka dirinya dan serta pejabat lainnya akan dicopot dari jabatannya. Pimpinan Kahiyang Ayu bilang kalau semua nggak terjadi maka kami akan dicopot, kata Beni. Mendengar hal tersebut, Hakim Asad Rahim Lubis mengatakan bahwa mereka terlalu takut dengan Bobi. Kalian terlalu takut sama Bobi, tegas Hakim Asad. Terpaksa pasti Pak, makanya harus dimaksimalkan, takut dicopot kalau tidak melaksanakannya. Dalam perkara ini, para terdakwa yakni mantan Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Beni Iskandar Nasution dan Kepala Dinas Perhubungan Erwin Saleh, lalu pejabat pelaksana teknis kegiatan PPTK Anwar Sarif selaku Kabid Koperasi UKM pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian. Dalam dakwaan, kasus berawal pada tahun 2024. Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan mendapatkan anggaran sebesar 5 miliar sekian ya, yang bersumber dari APBD Kota Medan untuk kegiatan Medan Fashion Festival yang harga perkiraan sendiri sebesar 4 miliar 800. Artinya masih sisa ya. Untuk dapat melaksanakan kegiatan Medan Fashion Festival tersebut, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan mengirimkan surat kepada unit kerja pengadaan barang dan jasa Kota Medan untuk melakukan pelanggan kegiatan Medan Fashion Festival tahun 2024. Kegiatan berlangsung selama 4 hari dari 10 Juli hingga 13 Juli. Adapun sasaran kegiatan Medan Fashion Festival itu bertujuan untuk menampilkan fashion karya desainer Kota Medan dan desainer nasional. Fashion bernuansa kompilasi baik daerah dan nasional serta menampilkan ya seperti itulah. Kegiatan tersebut telah dicairkan secara keseluruhan dengan total 4 miliar 800 juta. Terdapat nilai pekerjaan dalam kontrak sebesar 3,3 miliar yang diketahui vendor, sedangkan nilai pekerjaan dalam kontrak sebesar 1 miliar. Beni Iskandar Nasution meminta uang fee honorarium The Nation Nasional. Hamdani selaku Direktur CV Global Mandiri untuk membayarkan honorarium Imelda. Dalam pekan ini, Erwin Saleh bersama-sama dengan Anwar Sarif, Beni Iskandar Nasution, dan Muhammad Hamdani dirugikan keuangan negara sebesar 1 miliar sekian atas perbuatan terdakwa. Oh, jadi masalah keuangan lagi ya. Ya, seperti itulah. Dan ini yang cukup awo sekali, yaitu menyebut nama istri Bobi Nasution ya. Ini memang sangat awo sekali. Pada waktu lalu juga Bobi Nasution disebut-sebut dengan Blok Medan ya, muncul di sidang. Ya, tetapi juga aman-aman saja, adem-adem saja ya. Dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentarnya seperti apa ya? Demi jabatan dia rela mengorbankan integritasnya. Orang tidak kuat berpuasa. Ya, apakah demikian? Nah, memang sih sangat sulit sekali sih. Sangat sulit sekali memberantas korupsi dan lain sebagainya. Apalagi ada ketakutan, takut dicopot dan lain sebagainya. Ini kan juga sangat lucu sekali. Kalau misalkan tidak sesuai dengan peraturan yang ada, ya seharusnya memang diikuti. Kalau dicopot ya gimana Copot lagi aja lah. Tapi memang sangat sulit sekali. Apalagi saat ini mencari pekerjaan juga sangat sulit sekali. Menurut saya sangat manusiawi sekali kalau takut dicopot. Seharusnya kan menjadi pimpinan, menjadi pejabat itu seharusnya tahu aturan lah. Oh, ternyata aturannya seperti ini. Bentar, enggak ya, kalau jabatan itu jangan dianggap sebagai pekerjaan. Idealnya begitu ya. Jabatan kok dianggap pekerjaan? Bukan.
Jabatan itu amanah, bukan pekerjaan. Makanya dari awal itu saya geli aja waktu Jokowi itu motonya itu kan kerja, kerja, kerja begitu. Ya kok kalau karyawan pabrik begitu bagus ya. Kerja, 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 bagus. Ini mah dengan segala hormat ya terhadap karyawan pabrik. Anda lebih bermartabat daripada pejabat-pejabat yang ada itu. Aduh, ya mayoritas pejabat yang ada 99% lah lebih bermartabat itu pekerja-pekerja yang ada di sektor real daripada pejabat yang ada di Indonesia itu. Seharusnya seperti itu sih. Kalau kita lihat dari sini juga ada pemberitaan. Jadi sudah sangat ramai sekali ya terkait Kahiyang Ayu ini ya, istri Bobi Nasution, anak nomor 2 kalau tidak salah dari Pak Jokowi disebut-sebut ya. Jadi ini atas, ya bisa dikatakan atas inisiatif dari Kahiyang Ayu lah. Nama Kahiyang Ayu, istri Gubernur Bobi Nasution, disebut-sebut di sidang kasus korupsi Medan Festival Fashion dengan terdakwa mantan Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan. Awalnya ada acara saya dipanggil Ibu Wali Kota Medan Kahiyang Ayu, katanya saat bersaksi di PN Medan. Ya seperti itulah, jadi ini pasti agak sangat mengejutkan sekali ya. Nama Kahiyang Ayu disebut-sebut, bayangkan ya, nama Kahiyang Ayu. Padahal Kahiyang Ayu itu adalah istri dari Bobi Nasution ya. Seharusnya ya takut itu kepada Bobi Nasution, bukan kepada Kahiyang Ayu ya. Ya tapi kita nggak tahu lagi lah. Yang jelas banyak sekali ya pada saat lalu nama keluarga Pak Jokowi itu disebut-sebut ya. Mulai Bobi Nasution lah, mulai Pak Jokowi lah, bahkan ada terkait laporan ke KPK menyangkut nama Kaisang dan juga Gibran Rakabuming Raka. Tapi sampai saat ini pun juga masih senyap saja, adem ayem. Jangankan dimintai keterangan, dimintai keterangan, itu pun juga tidak ada ya, tidak ada sama sekali. Jadi memang sangat terlihat sekali lah, itu perlakuan dari keluarga Pak Jokowi memang sangat spesial. Ya iyalah, jelas spesial lah. Bayangkan ada anaknya yang saat ini masih menjabat sebagai wakil presiden, orang nomor 2 di Indonesia gitu loh. Jadi memang sangat spesial. Ya tapi untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa. Oke, ya. Ya, menilainya seperti biasa. Jokowi itu tumor yang harus diangkat, virus yang harus dibasmi, ya, beserta para termulnya. Bagaimana cara membasminya, itu yang susah ya, itu yang susah. Sebagai masyarakat bisa apa kita? Saya mah mengatakannya berdoa ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kebaikan warga negara Indonesia itu, diberi pemimpin yang baik ya, bisa membimbing lah kepada kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan, kewajiban dunia dan kewajiban akhirat begitu. Itu yang kita inginkan, dan sependek apa yang kita tahu ya, sependek saja, karena kita tidak bisa menggapai ilmunya Tuhan, pengetahuannya Tuhan itu tidak bisa digapai oleh kita. Sependek yang kita tahu dari apa yang terjadi, ini harus lewat pemberantasan para termul. Nah, para termul diberantas. Kan banyak para termul itu, yang resmi, yang tidak resmi, yang syar'i, yang konvensional, banyak sekali. Ini kalau sudah binasa dari Indonesia, insya Allah lah Indonesia menuju arah yang lebih baik. Demikian ya, jadi ini adalah formasi lengkap anak-anak Jokowi disebut di persidangan, yang mana sampai saat ini belum ada satupun tindakan, baik pemanggilan ataupun permintaan keterangan, apalagi kalau sampai penyidikan gitu. Ya, makanya mudah-mudahan termul binasa untuk Anda yang bukan termul. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.